Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama dengan kami dalam Berita Papua. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, akan kami sajikan kembali 3 berita utama kami di hari ini. Empat bulan upaya pembebasan pilot Susi Air belum membuahkan hasil, polisi kirim tokoh agama untuk bernegosiasi dengan KKB. Ratusan jemaah calon haji berangkat ke Makassar. Satu bulan jelang Idul Adha, sapi mulai mahal. Tujuh bangunan kios di Pasar Wosi Manokwari, Papua Barat, ludes terbakar. Kebakaran disebabkan sebuah kompor yang meledak di salah satu kios. Api dengan cepat merambat dan membakar bangunan kios lain yang sebagian besar dibuat dari kayu. Sebagian pemilik kios tidak sempat menyelamatkan barang-barang berharga mereka dan hanya bisa pasrah melihat api membakarnya. Tidak berapa lama kemudian, petugas pemadam kebakaran tiba dan dibantu warga berusaha memadamkan api serta membantu pemilik kios menyelamatkan barang berharga yang masih bisa diselamatkan. Kepolisian Resor Puncak masih mendalami kasus kebakaran yang menghanguskan 2 rumah milik Daniel Emba dan Pendeta Loas Kogoya di Pancuran, Kampung Kibologome, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak. Kebakaran terjadi Ahad kemarin dan diduga dilakukan anggota KKB. Tidak ada saksi mata yang melihat langsung pembakaran, namun warga hanya melihat asap hitam yang membumbung tinggi. Polisi masih meminta keterangan sejumlah saksi untuk memastikan penyebab kebakaran. Seorang warga negara asing asal Papua New Guinea ditangkap karena kedapatan membawa ganja seberat 8 kg. Ganja tersebut rencananya akan ditukar dengan sepeda motor. Tersangka ditangkap Senin lalu di belakang sebuah hotel di Dok 9 Jayapura Utara, Kota Jayapura. Tersangka dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun. Sekelompok mahasiswa dari Universitas Negeri Timika berunjuk rasa di halaman kantor DPRD Mimika. Pengunjuk rasa berjalan kaki dari Bundaran Petrosi di Jalan Cendrawasih untuk bertemu dengan anggota DPRD. Para mahasiswa menuntut wakil rakyat agar memperjuangkan pembangunan gedung kampus mereka beserta fasilitas yang memadai. Menurut mahasiswa, pemerintah kabupaten kurang memperhatikan pembangunan Universitas Negeri Timika yang merupakan salah satu kampus di Kabupaten Mimika. Hujan yang terus turun selama bulan Mei ditambah dengan banjirop atau air pasang menyebabkan akses jalan dari Kota Merauke ke distrik Nauken Jerai rusak parah. Kerusakan jalan dan jembatan sangat parah sehingga sulit dilalui kendaraan bermotor. Kondisi makin diperparah dengan kerusakan satu-satunya jembatan di kawasan Dalir. Pasalnya, jembatan ini menghubungkan Nauken Jerai dan Kota Merauke. Pengendara yang tetap nekat melintas harus ekstra hati-hati dan dipastikan akan memakan waktu lama untuk sampai di tujuan. Pemkab Merauke juga pernah melakukan perbaikan, namun jembatan tidak bertahan lama.
Cuaca buruk yang melanda perairan Arafura, wilayah Papua Selatan, yang terjadi sejak seminggu terakhir menyebabkan nelayan di kawasan pesisir pantai Lampu 1 Merauke terpaksa tidak bisa melaut untuk mencari ikan. Gelombang tinggi serta arus yang kencang membuat nelayan takut mengambil risiko. Mereka memilih beristirahat di rumah sambil menunggu cuaca membaik. Hanya beberapa nelayan yang memberanikan diri mencari ikan karena tuntutan kebutuhan hidup. Penambangan emas liar di pesisir pantai Warikon, Manokwari masih marak terjadi. Di Treskrimsus Polda Papua Barat menertibkan 3 lokasi tambang emas liar yang selama ini merusak lingkungan. Saat razia, polisi menemukan sejumlah barang bukti kimia berbahaya, seperti merkuri, peralatan tambang, genset, 11 alkon, serta peralatan tambang lain yang ditinggal kabur para penambang. Polisi langsung memasang spanduk yang berisi larangan kegiatan tambang di lokasi dan menghimbau kepada siapapun untuk tidak melakukan kegiatan penambangan liar. Satuan Lalu Lintas Polres Mimika menggelar razia di perempatan Jalan Cendrawasih dan Jalan Hasanuddin Timika. Dalam razia tersebut, polisi menilang pengendara motor dan mobil yang melanggar aturan lalu lintas. Razia itu bertujuan untuk menekan kasus kecelakaan serta menyadarkan masyarakat untuk tertib berlalu lintas. Selain sanksi tilang, polisi juga memberikan teguran keras kepada pengendara yang tidak menggunakan helm. Selain menertibkan disiplin berlalu lintas, polisi juga menemukan kendaraan dinas dengan nomor polisi yang sudah diganti dengan plat hitam. Pengendara mobil langsung ditilang di tempat. Lampu lalu lintas di perempatan Jalan Ahmad Yani dan Jalan Raya Mandala sudah cukup lama tidak berfungsi. Padahal lampu lalu lintas tersebut sangat penting karena kedua jalan itu merupakan jalur padat lalu lintas. Dinas Perhubungan Merauke berjanji dalam waktu dekat akan memperbaiki kedua lampu lalu lintas karena warga mengeluh lalu lintas di kedua jalan tersebut menjadi semrawut. Beberapa komponen lampu memang harus diganti karena sudah banyak yang tidak sesuai. Ratusan warga Timika berbondong-bondong antre untuk mendapatkan bantuan program sembako dan bantuan program Keluarga Harapan yang disalurkan kantor pos Timika. Kedua jenis bantuan tersebut memang diperuntukkan untuk keluarga tidak mampu atau keluarga penerima manfaat. Bantuan dari Kementerian Sosial ini merupakan bantuan tahap kedua untuk periode April, Mei, dan Juni 2023. Warga yang ingin mendapatkan bantuan wajib membawa KTP, kartu keluarga, serta surat pengantar dari kelurahan setempat. Agar tidak terjadi penumpukan, pihak kantor pos membuka loket di lapangan terbuka, dan kantor pos harus menyediakan uang rata-rata 500 hingga 600 juta rupiah setiap hari. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Saya Heri Orun, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Wanyambe.